Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Fitriana dengan NIM 18070260068 dan teman saya Ardina Nur Amalia dengan NIM 18070260073 dari Gizi 6C. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan mini riset dari kelompok kami mengenai manajemen stres dan tata laksana serta perilaku sehat pada penderita diabetes. Pendahuluan. Penyakit diabetes adalah penyakit yang cukup serius untuk saat ini. Penyakit ini termasuk dalam jenis penyakit tidak menular yang dapat menyebabkan pada kematian. Penyakit ini sering terjadi pada usia dewasa atau juga pada usia lansia yang rentan akan suatu penyakit. Berdasarkan hasil penelitian, Pusat Data Informasi Kemenkes Republik Indonesia menjelaskan bahwa penyakit diabetes secara global pada tahun 2014 telah mencapai sekitar 422 juta jiwa mengalami diabetes. Jika dibandingkan pada tahun 1980, angka tersebut sangatlah masih tinggi, karena pada tahun 1980 hanya terdapat 108 juta jiwa yang terkena diabetes. Dapat dikatakan bahwa peningkatan penyakit diabetes ini mencapai 8,5% pada orang dewasa dibandingkan pada tahun 1980. Berdasarkan hasil penelitian yang lain, WHO menjelaskan bahwa penyakit diabetes ini berasal dari negara berkembang, yaitu Indonesia, di mana presentasenya mencapai 80%. Banyaknya peningkatan penyakit diabetes ini menunjukkan bahwa penyakit ini sangat serius dan sangat membutuhkan tindak lanjut dan perhatian khusus untuk menurunkan angka presentase. Di negara Indonesia sendiri, pada tahun 2013 mencapai 2,1% dibandingkan pada tahun 2007 yang hanya 1,1%. Berdasarkan data peningkatan presentase diabetes tertinggi yaitu terdapat pada Provinsi DIY Yogyakarta sebesar 2,6%, kemudian disusul Jakarta dan Sulawesi Utara sebanyak 2,5% dan 2,4%. Pengertian diabetes. Berdasarkan data dan informasi Kemenkes Republik Indonesia tahun 2018, diabetes adalah penyakit kronik serius yang terjadi karena pada bagian pankreas, di mana tidak cukup untuk menghasilkan insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara aktif. Insulin adalah hormon yang menghasilkan dan mengatur glukosa darah atau gula darah. Penyakit diabetes mellitus ini disebabkan karena adanya kelainan pada metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia kronis, ditambah juga adanya kelainan pada metabolisme karbohidrat, protein, dan juga lemak. Kelainan hiperglikemia pada penyakit diabetes disertai juga pada kerusakan gangguan fungsi organ antara lain saraf, jantung, mata, ginjal, dan pembuluh darah. Permasalahan utama pada penyakit diabetes adalah pada kelainan metabolisme karbohidrat. Selanjutnya yaitu keadaan sakit. Pasien yang mengalami sakit pastinya akan merasakan keadaan yang kurang optimal pada tubuhnya. Keadaan sakit ini dapat menyebabkan kondisi stres pada pasien diabetes. Stres adalah suatu keadaan di mana individu merasa tertekan akibat adanya ketidakseimbangan antara suatu yang diharapkan dengan kenyataannya, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Menurut M. Sigret dalam Weinberg dan Gold, stres akan muncul pada individu bila ada ketidakseimbangan atau kegagalan individu dalam memenuhi kebutuhannya baik jasmani maupun rohani. Penanganan pada penyakit diabetes perlu untuk dilakukan agar tidak ada peningkatan setiap tahunnya. Pencegahan bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut. Pencegahan yang pertama yaitu pemberian edukasi. Pemberian edukasi pada penderita penyakit diabetes sangatlah penting agar dapat merubah perilaku hidupnya menjadi lebih baik. Pemberian edukasi tersebut antara lain pemberian edukasi seputar makanan yang sehat dan bergizi untuk penyakit diabetes, pemberian edukasi seputar penggunaan obat secara teratur dan pengecekan gula darah secara teratur, dan juga pemberian edukasi seputar penyakit diabetes dan hal-hal yang perlu dihindari untuk mencegah kenaikan gula darah. Pencegahan kedua yaitu dengan pembuatan perencanaan menu makanan. Perencanaan menu pada penyakit diabetes ini perlu dilakukan agar pasien terbiasa dalam mengkonsumsi makanan sehat. Perencanaan menu ini dibuat dengan menyesuaikan masing-masing keadaan individu dalam menerima jumlah makanan yang akan masuk. Perencanaan menu dibuat bervariasi sesuai dengan makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi pada penyakit diabetes. Pencegahan yang selanjutnya yaitu aktivitas fisik atau olahraga.
Aktivitas fisik harus dilakukan pasien untuk memperbaiki keadaan insulin atau sensitivitas insulin. Dengan melakukan olahraga akan memperbaiki keadaan gula darah pasien diabetes dan menjaga berat badan tubuh untuk tetap ideal. Kegiatan aktivitas fisik ini perlu dilakukan dalam seminggu 3 kali dengan durasi waktu selama 30 menit agar selalu terjaga kondisi tubuhnya. Kegiatan aktivitas fisiknya dapat berupa jalan kaki, lari-lari kecil, bersepeda, dan lain-lain. Tidak lupa juga olahraga yang dilakukan ini harus disesuaikan dengan keadaan pasien, seperti usia, keadaan ekonomi, ataupun keadaan jasmaninya. Pencegahan yang terakhir yaitu mengonsumsi obat diabetes sesuai anjuran dokter. Setelah pasien mendapatkan edukasi, perencanaan menu, dan juga aktivitas olahraga, maka pasien juga perlu rajin dalam mengkonsumsi obatnya sesuai anjuran dokter. Pengonsumsian obat diabetes ini bertujuan dapat mencegah adanya komplikasi kronik yang diakibatkan oleh penyakit diabetesnya. Pasien dengan penyakit diabetes akan dapat terkendali dengan melihat kadar glukosanya normal, status gizinya normal, dan juga pada tekanan darah dan lipidnya harus normal. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penata laksanaan penyakit diabetes terdapat 4 pilar yaitu manajemen, latihan fisik, konsumsi obat secara teratur, serta penyuluhan atau edukasi. Yang pertama, manajemen. Manajemen diet merupakan pengaturan pola makan yang memiliki tujuan untuk mengonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan kalori dan teratur dalam jumlahnya. Kemudian, latihan fisik. Aktivitas fisik dilakukan dengan durasi paling sedikit 30 menit per hari atau 150 menit per minggu dengan intensitas atau kecepatan 50-70% maksimum heart rate. Yang ketiga yaitu konsumsi obat secara teratur. Terapi insulin sangat penting untuk penderita diabetes mellitus tipe 1. Pada diabetes mellitus tipe 1, sel-sel beta Langerhans, kelenjar pankreas penderita rusak, sehingga tidak dapat menghasilkan insulin lagi. Maka dari itu, perlu diberikan insulin eksigen supaya metabolisme karbohidrat di dalam tubuh berjalan dengan normal. Yang terakhir yaitu penyuluhan atau edukasi. Edukasi merupakan unsur strategis pada pengelolaan diabetes mellitus. Harus dilakukan secara terus-menerus dan bertahap sesuai dengan tingkat pengetahuan serta status sosial penderita dan juga keluarganya. Berikutnya yaitu manajemen stres. Manajemen stres menurut Taylor dalam Due Harini tahun 2017 meliputi 3 tahap, yaitu tahap pertama, individu mempelajari apa itu stres dan bagaimana cara mengidentifikasi stresor dalam kehidupan individu tersebut. Tahap yang kedua yaitu mereka memperoleh serta mempraktekkan keterampilan coping stres. Kemudian tahap yang ketiga, individu mempraktekkan teknik manajemen stres yang ditargetkan situasi penuh stres mereka dan memonitor efektivitas teknik tersebut. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk memanajemen stres menurut Wade dan Travis yaitu yang pertama strategi fisik, meliputi meditasi atau relaksasi yang merupakan cara yang paling cepat untuk mengatasi tekanan fisiologi dari stres. Yang kedua yaitu strategi emosional, strategi yang berfokus pada emosi yang muncul akibat masalah yang dihadapi, baik marah, cemas, ataupun duka cita. Kemudian yang ketiga yaitu strategi kognitif. Strategi kognitif merupakan reaksi terhadap stres bergantung sekali pada bagaimana cara individu mengartikan atau menilai arti dari kejadian yang mengancam atau menantang dirinya, baik secara sadar maupun tidak sadar. Yang keempat yaitu strategi sosial. Melalui strategi sosial, individu dapat menurunkan stres dengan melakukan hal-hal semacam mencari support group. Support group sangatlah berpengaruh dan sangat membantu. Kelompok dukungan mampu menunjukkan kepedulian dan kasih sayang. Mereka mampu menilai sebuah masalah dan merencanakan hal-hal yang dapat mereka atasi. Selanjutnya yaitu kebutuhan gizi. Yang pertama, kebutuhan energi. Energi yang dikonsumsi penderita diabetes mellitus harus diseimbangkan dengan berat badan. Berat badan berlebih akan mengakibatkan resistensi insulin yang memicu terjadinya diabetes mellitus tipe 2, sehingga berat badan penderita diabetes mellitus harus selalu dikontrol. Lalu pembagian persentase kebutuhan. Standar yang dianjurkan ialah makanan dengan komposisi yang seimbang dalam hal karbohidrat, lemak, dan juga protein sesuai dengan kecukupan gizi sebagai berikut. Karbohidrat sebanyak 60-70%,
lemak sebanyak 20-25%, dan protein sebanyak 10-15%. Pada terapi gizi, pasien diabetes dianjurkan mengkonsumsi karbohidrat berupa buah-buahan, sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, dan juga susu rendah lemak. Yang terakhir, terdapat kebutuhan serat. Jumlah kandungan serat yang diasup dalam setiap harinya kurang lebih 25 gram per hari dan diutamakan serat larut. Hubungan stres dengan diabetes. Stres adalah keadaan di mana seseorang tidak mampu mengatasi ancaman yang dihadapi, baik secara mental, fisik, emosional, dan spiritual. Dalam jangka waktu yang lama, stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik seseorang tersebut. Hidup dengan menyandang penyakit diabetes mellitus secara tidak langsung dapat menjadi sumber stresor tersendiri. Penyandang diabetes mellitus memiliki tingkat kecemasan dan stres yang tinggi karena harus mengubah kebiasaan dan lifestyle, mengikuti treatment yang harus dijalani, dan kemungkinan adanya komplikasi yang serius. Pada penelitian kali ini, metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif. Dengan menggunakan metode deskriptif ini, yaitu menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Tujuan dari penelitian deskriptif ini yaitu untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari mini riset yang telah dilakukan. Hasilnya, presentase jenis kelamin laki-laki yang menderita diabetes sebanyak 16,7% dan jenis kelamin perempuan sebanyak 83,3% dari jumlah responden. Dengan rentang waktu lamanya menderita diabetes mellitus yang kurang dari 1 tahun berjumlah 0%, 1-5 tahun 100%, dan yang lebih dari 5 tahun 0%. Untuk kadar gula darah, terdapat 66,7% pada kadar glukosa darah kurang dari sama dengan 200 mgdl dan 33,3% pada kadar glukosa darah 200-500 mgdl. Selanjutnya, faktor risiko stres pada penderita diabetes juga lumayan tinggi, yaitu 66,7% mengalami stres dan 33,3% menanggapinya biasa saja. Dari hasil kuesioner juga dijelaskan terdapat 16,7% penderita diabetes mellitus yang mendapatkan sedikit dukungan dan 83,3% sangat didukung. Untuk tata laksana diet yang dilakukan oleh para responden, berdasarkan hasil kuesioner yaitu 16,7% tidak melakukan diet dan 83,3% melakukan asuhan diet penderita diabetes mellitus. Berdasarkan hasil kuesioner tersebut, didapatkan juga bahwa terdapat responden yang merasakan takut atau stres saat pertama didiagnosa penyakit diabetes. Ketakutan yang terjadi dikarenakan adanya pemikiran bahwa kenaikan kadar gula darah akan mengakibatkan menurunnya kegiatan dan aktivitas sehari-hari jika itu memang benar terjadi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu terdapat 4 pilar atau 4 bagian penata laksanaan diabetes mellitus, meliputi manajemen diet, latihan fisik, konsumsi obat secara teratur, dan juga edukasi. Kemudian terdapat pula cara yang dapat digunakan untuk memanage stres, yaitu strategi fisik, strategi emosional, strategi kognitif, dan juga strategi sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.